Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahru siyam wa syahru ibadah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin khatami nabiyina wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wal ukhlud datam bilisani yafqahu qawli. Sahabat GATV yang Allah muliakan dalam kehidupannya. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak ada kata yang indah yang patut kita ucapkan atas segala nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah, terutama ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga dengan rasa syukur kita, rasa nikmat yang Allah berikan, menambah keimanan kita, sehingga kita bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terus berusaha dan terus berupaya menjadi hamba-hamba terbaik. Salawat serta salam tak lupa mari kita bingkiskan spesial kepada insan pilihan manusia paling budiman yang sampai saat ini, sampai detik ini, di mana-manapun di penjuru dunia namanya masih diagungkan. Bahkan tempat meninggalnya beliau, kuburannya beliau, sampai saat ini berjuta-juta umat berbondong-bondong dari berbagai macam negara ingin sekali mendatangi untuk berziarah. Mereka mendatangi ke sana dengan bercucuran air mata, mengungkapkan rasa cintanya terhadap sang Rasul, tentu dengan penuh berharap semoga kelak mendapatkan syafaatan, mendapatkan pertolongannya di yaumil qiyamah. Sahabat GATV tak lupa juga kepada keluarganya, sahabat, dan kita semua sebagai hamba-hambanya, sebagai umatnya, semoga berhak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat GATV yang selalu Allah muliakan dalam kehidupannya, tentu dari kita semua ingin sekali, mengharapkan sekali mendapatkan yang spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dari mulai Ramadan kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, kita hidupkan malam dengan tarawih dan tadarus, kita hidupkan paginya dengan berbagai tajil, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang sangat spesial, lebih spesial daripada yang spesial, yang setiap umat memburunya, setiap orang menginginkannya, setiap hamba mendambakannya. Tentu kita semua sudah tahu malam apa ya gitu. Yang satu ke malam ibadah itu Allah bandingkan dengan 1000 kali 1000 bulan beribadah, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin sahabat GATV yang Allah muliakan dalam hidup. Alhamdulillah, di sini saya tidak sendiri karena ini episode spesial Ramadan. Kali ini saya bersama Ustadz Adam Fadil Hadi Al-Hafidh yang insya Allah akan menerangkan lebih jelas bagaimana cara kita memburu, mencari malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Ustadz? Kelihatannya batuk ini. Alhamdulillah, ini cuacanya agak sedikit panas. Keseringan. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Jadi kita sudah memasuki malam ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Tepatnya hari ini hari ke-22. Hari ke-22, malam ke-23. Di nanti malam adalah malam ganjil. Baik. Jadi sebelum kita berbicara masuk dalam materinya, mungkin kita harus merimain dulu. Reminder yang sudah-sudah. Jadi apa aja yang udah kita lakukan selama kurang lebih 21 hari kemarin. Ya, apakah puasa kita sudah bagus, sudah kita tinggalkan dari hal-hal yang membuat puasa kita menjadi terkontaminasi. Dari hal-hal yang membatalkan maupun hal-hal yang menggugurkan pahala puasa sendiri. Apakah sudah bagus atau malah belum? Nah, inilah kesempatan kita. Sudah masuk dalam 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Itu dikatakan inna awal hadza syahr rahmah. Permulaannya adalah rahmat. 10 malam pertama adalah rahmat. Kasih sayang Allah terhadap hambanya. Jadi ibarat kata nih, Allah kasih
kasih sayang itu diobral di 10 malam pertama. Awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah Maghfirah, ampunan ampunan. dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 malam kedua yang udah kita lewatin adalah ampunan. Nah, wa akhiruhu itqum minan nar. Dan 10 hari terakhir ini adalah apa? Pembebasan Pembebasan dari api api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah kita udah mendapatkan rahmat dan ampunan? Jadi kalau kita udah mendapatkan dua itu, insya Allah kita dapat yang ketiga. Apa? Itqun minan nar, pembebasan dari api nerakanya Allah Amin. Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Jadi, apa yang mau kita bahas hari ini? Ustaz Rizky. Insyaallah kita tips cara memburu malam yang spesial. Wah, jadi judulnya memburu malam Lailatul Qadar. Qadar. Ya, apa aja nih Pak Rizky yang mau kita bahas hari ini? Apa ada tips-tips atau clue bagaimana kita mengetahui bahwa malam ini tuh akan terjadi malam Lailatul Qadar, atau ada tanda-tanda atau ada ciri-ciri? Jadi sebelum kita mengenal ciri-cirinya ya, mungkin kita seringkali bingung, Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar? Nah, Artinya tuh apa Lailatul Qadar? Lailatul itu kan malam. Lailatul itu kan malam. Qadar itu Al-Qadar itu adalah takdir. takdir. Jadi malam takdir dalam artian bahasa. Secara bahasa ya. Ada bahasa. Namun di sini kenapa dikatakan sebagai Lailatul Qadar? Jadi disebutkan sumiyat bihadzal ism imma ya, dinamakan dengan nama tersebut karena di dalamnya Allah mentakdirkan sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Ya. Tadi kita dibahas kan apa? Khairun min alfi syahr. Itu sesuatu yang agung. Dan tidak hanya itu, Al-Qur'an pun turun di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh telah kami turunkan kepada kamu bahwa di malam Lailatul Qadar. Ya, jadi Allah mentakdirkan segala macam kemuliaan di sana. Ya, jadi disebutnya Lailatul Qadar. Kalau bahasanya kita malam Lailatul Qadar. Berarti kita sebutnya malam-malam ya. Kan Lailah udah ada malam. malamnya, berarti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, itu kita harus ketahui kenapa dinamakan Lailatul Qadar seperti itu. Karena di sana Allah mentakdirkan segala macam keagungan. Ya, segala macam kemuliaan. Salah satunya turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Nah, dan juga bahwa di sini Lailatul Qadar ini Allah memberikan banyak hal seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Qadar ya. Nanzalna fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min al-syahr. Itu yang pertama. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Pak? Berarti 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. 83 tahun. Lewat 4 bulan lah. Ya. Lewat 4 bulan. Iya. Artinya apa? Kita beribadah di sana sama aja kita beribadah selama 83 tahun. Ya, bahkan Allah tidak sebutkan sama. Khairun lebih baik. Lebih baik. Jadi lebih baik daripada orang beribadah selama 83 tahun. Nah, disinilah Allah mengkhususkan bagi kita, khususnya umat Muhammad. Jadi kita beruntung Pak Haji ya. Ya akramir rusli kun akramul umami. Dengan kita punya Rasul yang paling mulia, kita pun dijadikan umat yang paling mulia. Namun kalau kita jadi umat yang paling mulia, sedangkan umur kita paling pendek. Kalau kita hitung pakai logika, umur pendek itu ya ibadahnya akan lebih sedikit. Iya, daripada umat-umat terdahulu, ada yang 1000 tahun, ada yang ratusan tahun. Ya. Jadi kalau dihitung ibadahnya banyakkan siapa? Umat-umat terdahulu 1000 tahun. Kita nggak nyampe 100 malah. Ya kan? Nah, disinilah Allah mengkhususkan buat umat Nabi Muhammad supaya apa? Kita punya ibadah tidak kalah dengan umat-umat terdahulu. Bayangin coba. Kita seumur hidup dari mulai baligh ya sampai kita wafat nanti. Berapa kali kita menjumpai Ramadan? Ya kita katakan baligh itu 15 lah ya. Dari 15 sampai 70 kalau kata Nabi. Karena umur umatnya Rasul 60 sampai 70. Lebihnya bonus. Berarti kurang lebih 55 tahun. 55 tahun atau 55 kali kita menjumpai Ramadan. Ya.
Jadi 55 di dalam ada satu Lailatul Qadar. 55 ditambah 83. 83. Ya, berapa kira-kira? Dikali bukan ditambah. 55 kali 83. Ya. Jadi hampir Banyak lah. Kita Secara perhitungan ya. perhitungan. Cuman kan kita nggak boleh berhitung seperti itu ya. Tapi kalau ibadah kita nggak boleh hitung-hitungan. Nggak boleh hitung-hitungan. Ikhlas. Ikhlas. Namun itulah motivasi. Itulah buat caranya umat tuh semangat. Semangat, motivasi gimana caranya kita bisa mendapatkan obrolan. Jadi kita kalau di pasar aja, selesai ibu-ibu ya. Kalau Yang di pasar biasa 100 beli 1, ada 100 dapat 5. dapat 10 misalnya. 10 misalkan. Kita Berlomba-lomba dong. lomba. Takut kehabisan. Iya. Ya, benar. Yang dunia aja orang rebutan. Apalagi ini Masa perihal akhirat masa diabaikan kan sayang banget ya. Sayang banget. Namanya terlewatkan. Kelewatan kan sayang banget. Nah, maka dari itu sebagai motivasi buat kita, ya Allah berikan tagline-nya dulu tuh. Iya, tagline. Ibaratnya kalau produk ada tagline-nya dulu biar menarik. Ya, Biar menarik orang-orang untuk ya melihat gitu. Nah, ini ada tagline apa? Khairu min al bisyar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu yang dikatakan kedua, khairu min al bisyar tanazzalul malaikatu warruhu. Iya. Turun di malam tersebut siapa? Para malaikat. Ya. Ruh, ya, orang-orang beriman semuanya turun ke bumi. Ngapain? Mereka menjabat tangan orang-orang yang beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi bukan tanpa sebab, dan itu Allah berikan izin kepada mereka. Ya, Allah berikan izin kepada mereka. Nah, itu sedikit knowledge apa itu Lailatul Qadar. Lalu pertanyaan selanjutnya apa nih, Ustaz Rizky? Itu kan itu dia udah paham nih apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. jadi Ya. artinya malam takdir. Apa malam Allah mentakdirkan segala macam kemuliaan. Nah, jadi mungkin ada tips atau tanda ciri-cirinya. Oh, malam ini tuh kayaknya malam Lailatul Qadar deh. Oh, malam ini tuh ada tanda-tandanya gitu. Jadi kapan ya? Kapan gitu ya. Kalau kapan ini nggak ada yang bisa menyebutkan secara spesifik kapan. Namun di sini diterangkan ulama sepakat bahwa kalau kita hitung persentase ya, kemungkinan terbesar itu jatuh di 10 malam terakhir. Artinya saat ini kita sudah memasuki zona tersebut. Jadi di 10 malam terakhir kita tuh gak boleh berhenti nih berlomba-lomba. Itu. Siapa tahu di antara 10 ini salah satunya kita dapat. Itu salah satu hikmahnya kenapa disembunyikan. Atau ulama tuh nggak ada yang tahu. Mereka hanya memperkirakan, memprediksi. Nggak ada yang sebetulnya tahu. Mengapa? Terhikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya kita ini nggak hanya terfokus dengan satu malam aja. Biar semua malam kita isi dengan ibadah. Seperti itu. Ya. Jadi ibaratnya Allah kasih ini taruh dari segala macam karunia, harta karun, Allah selipkan di setiap harta karun tersebut ada satu jackpot. Ya, ada jackpot di sana. Ada yang lebih ini lagi. Ya, dan orang kadang nggak sadar dengan harta karunia tersebut. Dari awal Ramadan sebetulnya itu udah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang orang hanya fokus dengan Lailatul Qadarnya saja. Nah, disinilah Allah memberikan hikmah, disembunyikan Lailatul Qadar adalah supaya kita fokus kepada seluruh malam dari mulai pertama sampai terakhir. Takbiran. Jadi tidak ada yang dilewatkan. Nah, jadi kalau kita merasa bahwa kita selama 30 hari, 30 malam kita baca Quran, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Salat tarawih, iktikaf, ya seluruh malam Ramadan, maka ambil kabar. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Namun ulama memberikan clue lah ibaratnya ya, bahwa ada tanda-tandanya sebetulnya. Apa tanda-tandanya? Itu kalau siang harinya matahari tidak terik. Nah, berarti yang tanda-tandanya matahari tidak terik. Dia agak mendung-mendung dikit. Nggak terlalu mendung sih, cerah tapi cuma nggak terlalu panas banget. Ya.
Kalau kemarin kan trik ya, lumayan Trik ya. banget. Tadi juga trik banget. Trik banget. Ya, lalu tanda yang kedua adalah anginnya tuh adem, tidak sampai Kenceng banget gitu kencang ya. banget ya. Kalau kemarin kan ada sampai Kalau ada tadi kejadian dia ya, kemarin kan kenceng kencang banget. banget ya. Jadi kemungkinan sih bukan ya. Ya, itu. Jadi tanda-tandanya adalah Yang pertama matahari cerah tapi tidak terlalu terik. terik. Iya, Yang kedua anginnya adem. adem. Kayak di puncak itu pelan tapi Mungkin kalau Jakarta sama aja sih. iya Panas adem kayak juga. gitulah. Tapi nggak terlalu berbahaya lah. Nggak Anginnya terlalu adem, sepoi-sepoi angin lah. ribut banget ya. Iya, Sepoi-sepoi gitu. sepoi-sepoi adem-adem gitu. Nah, dan juga dikatakan bahwa tandanya adalah di malam-malam Ganjil. ganjil. Ya, kalau termalam kan malam genap nih. Hmm. Jadi persentasenya dikit nih. Bukan artinya nggak mungkin, mungkin aja. Tapi persentasinya sedikit. Ya, jadi itu 3 tandanya. Matahari tidak terlalu terik. Anginnya tidak terlalu kencang tapi Ah, adem lah iya. Terus sama malam-malam ganjil berarti 21, 23, 25, 27, 29. nah, Itu tidak itu juga ya baru prediksi tapi ya prediksi jaya. Nah, ini berarti malam Lailatul Qadar tuh terjadinya malam hari ya, di malam tidak bisa di siang hari. selama dari siang. Oh, dari Bahkan siang. tanda-tandanya dari siang itu. Oh iya. Siang itu bukan siang setelahnya ya kan, siang hari itunya. Misalnya hari ini malam 22, hari ke-22. Nah, kalau hari ini tanda-tandanya nanti siang nih ada, berarti ntar malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Tandanya kita udah mengetahui secara bersama lah, sahabat KTV. Betul. Ada 3 tanda-tanda di mana akan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ini baru prediksi. Tadi yang pertama matahari tidak terlalu terik tapi cerah. Angin tidak terlalu kencang tapi adem. Terus bisa terjadi di malam-malam ganjil. Nah, kayak untuk berikutnya tipsnya. Tadi tips sudah termasuk tuh. Oh, berarti apa tipsnya? Apa tadi tipsnya? Berarti diingetin tuh di mana ada matahari nggak terlalu terik tapi cerah, itu bisa jadi malam itu menjadinya malam Lailatul Qadar. Selain itu tipsnya adalah kita menghidupkan setiap malam. Jadi jangan mentang-mentang sekarang malam genap, nggak usah tadarus, nggak usah tahajud, terawihnya, nggak usah terawih lah gitu. Terawihnya nggak usah. Terus mentang-mentang malam ganjil, tahajud, terawih, tadarus semua diborong. Iya. Jadi tipsnya itu menghidupkannya terus menerus, seluruhnya istiqomah. Malam ini, malam besok, selanjutnya terus melakukan. Terus istiqomah. Ya. Nah, salah satunya begitu ya tipsnya. Tipsnya. Nah, kalau udah kita melakukan tips itu, maka mau nggak mau kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Sadar tidak sadar, kita udah mendapatkannya dengan apa? Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kan kita udah tadi tipsnya udah, tanda tanya udah. Orang kan tidak semua orang dapat. Bagaimana kita mengetahui kalau orang itu atau diri kita mendapatkan malam itu? Cakep nih pertanyaannya ya. Adalah tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebetulnya gampang. Tandanya itu dikatakan ya oleh riwayat bahwa orang-orang yang dijabat tangan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun itu menjabat tangan-tangan orang-orang yang beribadah. Orang yang dijabat oleh malaikat tandanya cuma 2. Apa? Raga qalbu wa kasra dam'a. Raga qalbu, hatinya itu akan lapang. Itu hatinya akan terbuka. Oh, sudah, nggak ada kebencian terbuka sama tuh orang. Tenang, nggak ada rasa benci, rasa iri, rasa dengki. Hati dia nggak punya uang. Walaupun nggak punya uang. Jadi nggak ada penyakit hati lah istilahnya. Hatinya tenang, ya. Lembut, jadi bersih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kasra dam'a. Air matanya turun banyak, menangis. Kenapa tuh menangis? Karena mungkin dia mengingat Allah Subhanahu. Mungkin dalam konteks menangis ini karena dia menyesali dosa-dosanya. Terus salah satu bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ya tanda orang-orang yang
mendapatkan jabatan tangan dari malaikat. Malaikat. Lalu gimana kalau orang udah dapat dua itu, maka apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu? Ya, firman selanjutnya setelah mendapatkan itu. Maka balik lagi ke perintah diturunkannya atau diwajibkan untuk berpuasa. Apa? Di akhirnya ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumus ya kumusiyam kama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. tattaqun. Apa tujuannya? Bertakwa. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Masya. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, keadaan dia setelah Ramadan itu jauh lebih baik daripada keadaan dia sebelum Ramadan. Keadaan dalam konteks apa? Dalam beribadah, dalam sesama manusia. Ya. Maka kalau kita merasa bahwa setelah Ramadan kok kita jadi semangat buat sholat, ya, yang biasanya nggak sholat witir di luar Ramadan ya, jadi sholat witir. Yang biasanya nggak qiyamul kok jadi qiyamul, yang biasanya nggak mau ke masjid kok jadi ke masjid gitu. Berarti bisa dilihat setelah nanti Idul Fitri. Iya, Idul Fitri, Lebaran, dilihat tuh. Kalau dia semakin baik, maka ambil kabar dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan dialah kita. Ya, kita semuanya. Kita juga semuanya berharap untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar Qadar tersebut. Seperti itu ya. Jadi tanda-tandanya adalah kita semakin bertakwa. Ya. Masya Allah sekali ya. Allah. Jadi malam ini benar-benar spesial sehingga Allah sembunyiin. Gak dikasih tahu malam keberapa agar kita istiqomah nih malam ini, malam besok selanjutnya laksanakan ibadah. Surprise. Kita kan kalau di surprise sama pasangan, udah punya pasangan belum? Belum. Insya Allah. Belum ya. Inilah keluarga ya. Mungkin ada surprise. Ada momen apa di surprise? Kan nggak mungkin surprise-nya kita dibocorin dulu. Ya, surprise-nya paling kejutan gitu. Nah, itulah Allah ingin surprise kita untuk kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa Kia TV yang Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya. Amin. Kita sudah mengetahui sama bagaimana kita mengetahui adanya malam Lailatul Qadar, tips cara mendapatkannya dan tanda-tanda orang yang mendapatkannya. Masya Allah. Jadi kita udah simak ya tadi. Ya. Jadi orang yang udah mendapatkan Lailatul Qadar itu hatinya akan lapang, akan bersih, jauh dari kata sakit hati, iri, dengki. Terus air matanya berlinang. Ya. Berlinang itu dalam konteks dia mengingat Allah, menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan, itu perbuatan maksiat. Serta akan ada keajaiban setelah Idul Fitri, di mana dia akan bertambah takwa, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas ya Ustaz ya? Sudah jelas. Ya. Jadi tinggal bagaimana kita eksekusi aja. Bagaimana cara kita mengaplikasikan, teorinya kan udah tahu nih dalam kehidupan kita. Teorinya udah tahu, kita tinggal praktekin aja. Bagaimana semoga kita semua termasuk sahabat Kia TV yang Allah mudahkan dalam hidupnya, bisa mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi mungkin sebagai penutupan ya, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sedikit penutup. Nabi itu kalau udah masuk 10 malam terakhir, terus sya'adami Allah. Nabi itu mengencangkan sabuk ikat pinggangnya. Itu kiasan. Kiasan apa? Semakin bersungguh di dalam beribadah. Wa aiqadha ahla wa ahya laila. Dan membangunkan keluarganya. Ya, anaknya, istrinya, semua dibangunin. Buat apa? Ahya laila, menghidupkan malam-malam 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Itu sedikit tips dari Nabi supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian ya, kita kembalikan kepada Ustadz Rizky. Masya Allah, jazakallahu khairan atas ilmunya. Semoga kita semua dan sahabat-sahabat kita Kia TV yang ada di rumah, ada di kantor, dimanapun berada, mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabb. Dan semoga 10 malam terakhir ini kita jadikan madrasahnya Ramadan, madrasahnya ibadah kita, madrasahnya hati kita, sehingga kita akan mendapatkan sertifikat, mendapatkan kelulusan nanti di setelah Idul Fitri. Ijazah ya. Ijazah. Jadi ibadah kita semakin naik lagi, takwa kita semakin naik lagi, rasa
penyesalan kita terhadap dosa-dosa yang lalu semakin kita sesali. Cukup sekian, semoga bisa menginspirasi, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.